nyari cowok yang udah settle tuh gampang, simpelnya betul. ya. Tapi nggak semua cowok itu mau berproses bareng. Kayak ini kenapa ya aku single ya? Actually kenapa sih gitu, nggak tahu gitu. And then untuk beberapa mungkin cewek yang udah deket, mungkin karena kelamaan di pekerjaan ya, gue bikin Google Form. Nice. Gue bikin Google Form, gue nanya churn rate lu kenapa kemarin, gue pengen tahu dong gitu. Kayak kira-kira kenapa sih lu ghosting ini segala macam gitu. Dan knowing the feedbacks itu really shocking me. Damn, itu bagus banget. Very good move. Ini patut dicontoh. Gini, papa mamanya polisi, gitu. Harta dan tahta udah di atas aku, jauh banget gapnya. Aku nggak bisa bermain di ranah situ. Jadi aku tahu USP aku sendiri lah. USP aku tuh courage and authenticity gitu. Jadi aku bermain di strength aku lah, di kekuatan aku gitu. Aku nggak mungkin kayak nyewa mobil buat kencan sama dia supaya kelihatan kaya atau pakai lencana supaya kelihatan berjabatan. Aku nggak mau main di situ karena itu bukan gue gitu. Gue Yaser adalah ternyata 7 tahun lalu tuh I really work hard untuk bisa punya financial freedom, comfortable. Ya. Nah, ketika tuh punya semuanya, misalnya I'm not saying ini bilioner ya, enggak, cuma maksudnya udah di settle lah gitu. Oke, comfortable, nggak jaminan loh ternyata. nggak laku duitnya ya? Nggak laku. Jadi kayak ini gue udah kerja keras, gue udah punya semuanya ini segala macam. Kok lu masih nggak mau sih gitu? Ternyata ada yang namanya kita punya kebutuhan lain. Halo semuanya, kembali lagi di Sapio Pato bersama dengan Anes dan Yasher. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, namanya adalah Mas Matthew Ardian. Boleh dadah-dadah dulu ke kamera? Halo. Oke, jadi buat teman-teman yang belum kenal dengan Mas Matthew ini, bener kan panggilannya Matthew ya? Matthew, yes. So Mas Matthew ini beliau adalah CMO dari Fore Coffee. Wah, kenapa kita undang? Karena beliau ini kebetulan adalah seorang ranum single. Apaan tuh ranum single? Kayaknya baru kita populerkan kata-kata ini. Ya lu lah yang jawab, kenapa gue? Oh gitu ya? Iya. Sengaja ditanya supaya bisa ngejawab. Bisa aja lu masuknya udah jelasin. Iya, kenapa hari ini kita ngundang Mas Matthew, karena kita nganggap Mas Matthew ini ranum single. Ranum single apa sih? Kalau mungkin lucunya nih, fun fact, anak-anak sekarang nggak tahu ranum. Dirimu tahu artinya ranum nggak? Ranum tuh mateng bukan ya? Iya. Yes. Tapi kalau aku tanya ke beberapa dede-dede, mereka tuh udah nggak tahu kosakata lama gitu. Jadi kita melabelkan, gila, ngejudge nggak juga sih. Bikin populer ranum. Mempopulerkan keyword ranum karena kayak ini sebuah kata yang bagus lah. Ranum tuh kayak buah yang lagi matang dan manis-manisnya dan siap dipetik. Nah, seperti Mas Matthew ini. Siap dipetik dong ya? Iya, bener. Betul. Makanya kita ngelihat kayak ini ranum single nih, sebenarnya udah matang, udah siap dipetik nih gitu. Nah, kita mau mendisplay, mau ngasih lihat gimana sih ranum single itu, isi kepala dan isi hatinya ranum single. Exactly, betul. Waduh. Gak jadi mateng. Oke, jadi sebenarnya kenapa kita juga ngundangnya Mas Matthew, karena benar-benar representing our audience gitu ya, yang kita yakin banget audience kita di luar sana is a very professional, young, career oriented person gitu. Tapi kadang-kadang kita juga struggle atau mungkin kesulitan atau mungkin menghadapi challenge terutama berkaitan dengan interpersonal ataupun love. Jadi memang topik hari ini adalah we wanna talk about work-life balance gitu ya. You sounds like my mom. Oh, oke. udah mau vulnerable kayaknya. Bagus. Pemanasan kita udah bagus ya. Oke, jadi si work-life balance ini not only talking about like career-wise, karena yes, karir pasti akan ada satu titik di mana kita akan mencapai mungkin hierarki tertinggi. Dan Mas Matthew sendiri mungkin kalau di lini divisinya bisa dibilang udah jadi the top positionnya gitu kan. Tapi outside of that tuh gimana sih love-nya gitu. Mungkin akan sedikit nyolek-nyolek gitu ya regarding of your story ataupun your personal. Feel free untuk sharing karena nanti harapannya juga kita pengen ngasih tahu bahwa struggle-nya teman-teman apakah sama nggak sih dengan seorang CMO atau sebenarnya jadi makin pressure nih. Atau sebenarnya kayak is it like
only Mas Matthew yang ngerasain atau sebenarnya banyak yang merasa hal yang sama juga. Nah nantinya seperti biasa di akhir dari podcast ini kita akan merekomendasikan sebuah buku. Kali ini yang menarik kita akan ngecek rekomendasinya dari Mas Matthew gitu ya, supaya menambah literasinya teman-teman dari Dan nge-support buku lokal. Nge-support buku lokal, betul. Supaya teman-teman di sini juga makin kaya gitu kan dalam membacanya. Nah nanti kita berikan gratis, kita kirimin ke kalian. Nah Mas Matthew, mungkin karena kita temanya adalah work-love balance. Love-nya belakangan aja. Ini baru denger loh, biasanya kan work life ya. Ini work-life balance. Iya, kita mau menempatkan diri di hashtag itu sih, cuy. Anak marketing kan ngerti kan. Kita mau owning the keyword. Kayak bisa deh, soalnya di search engine work-life balance tuh kurang ada kayaknya. Yes. Exactly. Yeah, so you guys can be the first. Betul, langsung gitu. Terima kasih loh. Yeah. Soalnya yang ngomong marketing juga kan. Yeah. At least selain lo adalah orang yang memvalidasi gitu kan. Oke. So Mas Matthew, ngomongin soal work-life balance, artinya kata di depan pertama adalah work. Let's talk a bit about work kali ya. Yes. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit tentang perjalanan Mas Matthew bisa menjadi CMO terutama di usia yang masih cukup muda gitu. Dan ini kan dambaan nih orang-orang nih, anak-anak muda kalau pengen berkarir, gue pengen jadi C-level in a Masa sih? Really? Ya dong, kan mereka pengen ya ujung-ujung kan ini Mas. Ya enggak sih ya kan. Yeah. Ketika kita mungkin ngedapetin ini jadi lebih bisa hilang gitu kan kemana-mana. Ya aspirasinya orang macam-macam sih. Tapi either it's for the title, either it's for the salary or benefit gitu. Pasti seseorang punya aspirasi lah terhadap Dan aku yakin seorang Mas Matthew nggak sesuperficial itu reasoningnya. Exactly. Kita dengarkan. Yes, silakan Mas Matthew. Ya, so kalau ditanya kenapa bisa jadi CMO, honestly nggak tahu sama sekali. Jadi gini, to be the CMO itu is not the finish destination ya. Pasti kan kita masih berproses untuk ke depannya gitu. Nah, pertama kali waktu di offering mau nggak jadi CMO, itu prosesnya cukup panjang sebenarnya. So I join in this brand For a Coffee. Buat teman-teman yang belum tahu, itu awalnya masih VP, bukan CMO. Gitu. So the CMO itu datang offering dari our CEO sebenarnya. Kalau boleh jujur ditanya pertama kali jawabannya of course no. I never want this gitu. Kenapa? Karena memang to me CMO itu lebih ke outputnya aja. Nah tapi during my title yang waktu masih vice president itu banyak banget hal-hal yang pengen di-achieve sebenarnya. Pengen bisa banyak bantu orang, farmers karena bisnisnya mungkin kopi gitu. Nah dari situ pengen lebih mateng aja, pengen persiapan itu banyak gitu. Tapi surprisingly my team, my best friends ya itu bilang you're actually the material. Dan udah konsultasi sama beberapa orang, I think you should take this opportunity karena memang when you have this title, you can actually achieve easier. Bisa bantu orangnya lebih gampang. Bisa influence the team, bisa bikin brand dan impact ke industri kopi gitu misalnya, itu lebih oke gitu loh. It takes 3 months for me buat akhirnya mikir. Nah, but along the way, buat teman-teman, I'm not that young sebenarnya. I have nearly 14 tahun karir. Lebih dari 10 tahun lah gitu. Ini kalau ditanya si Matthew ini kerja dari kapan, sebenarnya I even pay my own bayar uang sekolah itu sendiri dulu waktu kuliah, waktu SMA. So I started working tuh umur 17. Technically sebenarnya, tapi kalau misalnya di corporate ya itu sekitar umur 24 lah waktu itu. Dari umur 17 tuh sebenarnya core bekerja tuh udah ada di diri. Influence dari orang tua sangat kuat banget. My mom is a single mom by the way. Ya, she work full time nearly every day, 24/7. Karena dia dulu radio announcer, mirip kayak gini nih. Oh nice. She was a Jadi di sini anaknya mama bangga begitu ya kalau di rumah ya. Ini kalau misalnya ngeliat gini jadi inget masa kecil gitu ya. Karena dulu mama penyiar radio juga gitu. Dan dia influence-nya besar sekali ya. Cara kita pandang orang, menghargai orang, dan termasuk untuk chasing the dreams waktu itu. Dan kecemplung di dunia marketing, I like to talk with people, I like the impact ya, I like suka berambisi lah orangnya. Itu yang bisa mengantarkan ke posisi ini. Tentunya ada proses-proses lain ya di balik itu ya. Penolakan juga banyak juga. Ya, jadi sebenarnya CMO ini adalah bukan sebuah finish destination. Finish destination karena dirimu tuh fokus sama prosesnya. Prosesnya. Gitu kan. Terus orang-orang lihat lah ini VP tapi kerjanya kayak CMO. Mungkin seperti itu. Ya kan? Wah, lotnya udah kayak CMO nih, jadi pantas lah gitu. Jadi ya kalau aku sih ngelihat untuk orang yang mau naik karir cepat, kalau aku simplify, lakuin apa yang orang nggak mau lakuin. Bener. Exactly. Sometimes kita harus act like owner. Jadi
every title ya, every job ya. Ini company ke-8 by the way. Itu I always act like founder. Act like owner gitu. Kadang-kadang ini company kesekian yang without any supervision. I'm not saying my CEO nggak kasih supervisi ya. We know the destination lah. Cuman belum so far tuh I really know what the company wants, needs. Kita harus bagaimana, tim tuh bagaimana. At least udah settle di bagian itu. Dan itu kan how to get into this point harus melalui banyak banget pengalaman ya, fall segala macem gitu. Dan ownership itu nggak bisa dipikirin. Maksudnya kayak kita mesti tahu dulu ini arahnya mau kemana. Balik lagi ownership tuh kayak buahnya aja gitu. Buah dari ownership kan kayak komitmen sebenarnya kan. Kalau di kita tuh ada namanya journey-nya Ranum itu adalah compatibility, chemistry, commitment. Betul. Gitu. Jadi komitmen itu nggak dipikirin kayak gue mau komit, enggak. Tapi compatibility sama chemistry-nya dulu yang dikuatin, komitmen tuh bakal jadi otonomus gitu lah. Betul. Bakal otomatis akan terjadi sebuah komitmen. Sama ownership juga kayak gitu sebenarnya. Iya, tapi penting banget untuk bisa tahu apa yang kita sukain juga. Kita harus nyaman dulu, yang mau kita lakukan ini berimpact dan align nih dengan values kita. Ini baik dalam pekerjaan atau relationship ya, atau mau apapun, values itu penting banget. Karena I even sebenarnya before accepting this job itu I'm taking sabbatical almost a year, 1 tahun. It's pandemic, gitu loh. Jadi kalau waktu pandemic ya I went through a lot ya, banyak banget mungkin offering atau experience yang kurang align dengan values. This is bukan cuma untuk company ya, tapi mungkin organization dan lain-lain. Pandemic itu at least to me membawa hal yang sangat positif. Itu I'm knowing myself more, dimana jalan satu-satunya itu adalah harus dengan fokus dan dengerin diri sendiri. That is why I taking my sabbatical. Jadi bukan waktu itu sempet orang tua mikir nih kayak ini orang nggak ada kerjaan, keluar negeri mulu ya. Ini kalau lihat di Instagram fotonya kan keluar negeri mulu gitu kan. Berarti mantap makan tabungan. Bener sih, bener. Mungkin jangan ditiru ya, make sure finansialnya oke dulu, seenggak-enggaknya untuk beberapa waktu untuk waktu sabbatical itu. Nah, the reason why I taking that sabbatical itu karena I really need to know kira-kira ini mau dibawa kemana sih? Apa sih tujuan besarnya? Kenapa harus bekerja? Kenapa harus di marketing? Apa nggak ada opsi lain? Itu penting banget. Nah itu sebenarnya resonate banget untuk nyari jodoh juga loh. Iya. Kalau kita coba nge-treat karir sama jodoh, karena ini konteksnya work-life balance ya gitu. Dirimu nggak mau sembarangan komit sama sebuah pekerjaan walaupun tawarannya banyak. Tapi nge-align dulu value-nya, benar kan? Betul. Sama mungkin aku nggak tahu nih, nanti kita korek lagi berapa banyak yang udah berlalu lalang wanita-wanita yang di hidupmu gitu kan. Kita bilangnya churn rate. Churn rate. Oke, baik. Bener sih. Nah, ini yang jadi please yang denger ini coba pikirannya sama kayak kita beranalogi karir dan nyari karir, berkarir dan bercinta ini kita coba jadiin jadi satu analogi gitu ya. Mudah-mudahan imajinasinya nyampe. Tapi kita coba explore lah. Misalnya kayak gitu. Nah, ada beberapa let's say anak-anak muda, dedek-dedek kita lah gitu kan. Udah kepapar sama sebuah value, idealism gitu, kayak gua maunya kerja yang begini. Tapi satu sisi ada dia masih survival mode gitu. Nah, gimana caranya tahu kayak gini? Oke, gue mau kerja yang sesuai value gue. Tapi satu sisi gue juga perlu produktif secara komersial. Maksudnya kayak ya udah bisa menghidupi gue gitu. Kadang-kadang menghidupi tapi nggak happy. Kadang-kadang happy tapi tidak menghidupi. Nah, gimana tuh cari balance-nya? Jadi sebenarnya fokusnya jangan di output aja. Karena gini, tentukan dulu diri ini sebenarnya mau apa dulu. Nah, banyak banget ya my team, bukan tim yang sekarang aja ya. Maksudnya tim-tim yang dulu-dulu juga. Dengerin buat dengerin. Gua rasa anak-anaknya juga tahu. Oke. Habisnya langsung WhatsApp nih. Jadi banyak orang yang selalu mengejar finansial karena mereka menganggap finansial itu adalah the road to freedom. Happiness gitu. Memang sebenarnya finansial itu adalah part yang penting banget ya gitu. I used to be there. Tapi setelah reach some level of finansial yang dulu kita dambakan, mungkin ternyata rasanya biasa aja. Nah, artinya I personally merasa I don't have that purpose. Waktu itu
buat apa nih? Misalnya kan mungkin kalau anak-anak zaman sekarang, udah pengen nih punya misalnya 50 juta pertama, 100 juta pertama, setelah punya tuh so what gitu. Ya. Buat apa? Karena all this time selama ini waktu tuh habis cuman untuk kejar yang namanya finansial. Without taking care of our personal, sebenarnya maunya apa gitu. Karena lebih baik ya kita invest ke cari kita maunya kayak gimana, value-nya seperti apa. Karena regardless itu bisa ke reflect ke pekerjaan, ke relationship, everything will follow anyway. Kalau misalnya tadi ada yang bilang kita udah ikut passion, kita udah ngangkat value, tapi finansialnya kurang cuan gitu misalnya, dan cari output yang lain. Yeah. Mungkin pekerjaan nggak bisa jadi main income gitu kan. There's a lot of things ya, apalagi zaman sekarang yang kita bisa dapat opportunity beyond just jadi budak korporat gitu. Yeah. Misalnya itu, ini ngomong kayak gini kesannya kayak banyak kerjaan ya. Padahal so far sih kalau gue sendiri mungkin baru full time ya as an employee, but I also do something else lah besides the pekerjaan gitu. Ya. Jadi kamu silakan. Yes. Untuk sebagai seorang HRD Ya. yang Udah interview nih. harus ngasih konteks dulu dong. Sebagai seorang HRD yang banyak ketemu sama orang, kan kandidat dan mengorek-ngorek life values-nya mereka. For me, you seem mature and wise dari jawaban-jawaban ini. Ini baru It takes di awal. many years. No, so exactly. Nah, my question is gitu kan. Sebenarnya aku mau ngasih tahu sih gini. Mungkin buat adik-adik di luar sana yang punya aspirasi to get in this level of mindset and wisdom yang akhirnya bisa dipraktis, maksudnya dipraktekin di hari ini gitu kan. Pasti kan ada proses, mungkin ada sebuah titik balik, ada titik transformasi atau segala macam. Boleh gak sih kasih spill sedikit Mas, maksudnya what was your hardest lesson, ataupun ada gak sih kayak sebuah perjalanan yang emang menurut kamu signifikan yang akhirnya membuat kamu entah terpaksa ataupun willing untuk menjadi kayak ya udah, this is the mindset that I have to bring throughout my life for my career gitu. Ya, yeah. So orang terdekat dalam hidup kita memang tidak bisa dipisahkan ya, untuk kontribusinya tuh tinggi banget. Baik itu in the good way maupun in the bad way, atau mungkin in the unfortunate way gitu. Yeah. Kebetulan aku kuliahnya nggak di Jakarta, jadi lulus di Surabaya. So I was not born in Jakarta. Jadi waktu lulus, I still remember it was 4 AM in the morning, dan I left my home. I left my home dan my mom was like, lu mau kemana gitu? Mau ke Jakarta? Ngapain? Pindah. Itu mama kaget banget. My mother was like, okay, just wait and see. 1 minggu lu pasti balik. Nggak bisa lu hidup di Jakarta gitu. Nah dari situ sebenarnya gue tuh punya relationship sama keluarga yang deket, cuman secara emosional mungkin kurang baik. Akhirnya my personal tips adalah untuk bisa mendekatkan dan memperbaiki itu adalah dengan kasih gap. Justru dengan pindah ke Jakarta itu, and then I can fokus ke sesuatu yang mungkin aku bisa achieve dari situ. Dan ternyata itu adalah, to me ya, it was umur 25 waktu itu. Jadi mungkin dede-dede yang baru lihat Matthew itu dulu tuh sebenarnya ninggalin rumah tanpa pekerjaan, ninggalin semuanya, keluarga, I have a lot of connection, dan keluarga yang mungkin lumayan privilege gitu. Itu harus ditinggalin semua dan mulai dari nol di Jakarta dan tidak kenal siapa-siapa sama sekali. I have to tinggal di rumah orang yang ya sangat sederhana, ya kan, nggak ada kendaraan dan nobody, bener-bener nggak tahu. But fortunately karena kita punya value, kita tahu destinationnya kita mau kemana, cuman seminggu nggak, joblessnya itu cuman seminggu aja. I got a job dan dari situ belajarlah kita mulai kehidupan gitu. Outputnya apa pengennya adalah pengen upgrade hidup aja. Kenapa kok misalnya harus pindah dari Surabaya ke Jakarta? Bukan di Surabaya tuh nggak ada opportunity-nya ya, tapi merasa bahwa I need to create something yang udah didambakan, udah didesainkan dari dulu. It's something bigger, tapi kayaknya nggak bisa waktu itu di Surabaya. That's why I need to move all the way ke Jakarta gitu. Dan itu mengorbankan banyak banget. Itu titik yang salah satu paling berat ya, karena bayangin aja, mungkin ninggalin honestly pasangan dulu. Ninggalin pasangan, ninggalin keluarga, ninggalin teman dekat, sahabat ya. Keluarga itu berat banget. Yang udah dibangun bertahun-tahun. What was your vision at that time sampai lu rela ninggalin semuanya, Mas? I feel like semuanya lebih mudah kalau memang harus di Jakarta. At that time I don't know yet kalau aku tuh bakal jadi marketer. Karena basically
dulu pengennya ya udah pegawai bank aja deh gitu loh. Cuman ternyata Tuhan berkata lain ya, nggak ada kesempatan di bank and I'm so bad in financial hitung-hitungan. Jadi memang udah harus di marketing itu sih. And I really dulu tuh punya mungkin ini tahun 2000. Aduh jadi kayak ini ya usia jadi kayak gak muda-muda banget. Ketahuan usianya ya. Oke. Dulu tuh gak kayak sekarang. Kalau sekarang kita bangun tidur liat Instagram atau ngeliat TikTok gitu. Dulu gak bisa. So I have habit yang mau gak mau baca koran. Setiap jam 6 pagi tuh koran datang dan itu kita baca. Di koran itu semuanya selalu ya mulai dari public figure, politikus, itu pasti orang Jakarta kan. Dan dari situ tuh kayak merasa oh ini kayaknya one day I need to be there. One day I need to sit with this person, this circle. That's exactly yang mau gitu dari situ. Iya, jadi memang upgrade hidup sih sebenarnya dan yang pasti upgrade values gitu. Memaksa diri kita kayak nyemplungin diri kita ke sebuah ketidaknyamanan untuk akhirnya develop kan. Itu nggak nyaman banget waktu itu. Iya kan. Nah, kan oke. Biasanya nih sebelum orang loncat leap of faith lah itu, ya kan kayak leap of faith gitu. Banyak orang yang kayak oke, gue harus bersiap-siap diri dulu, baca buku, belajar apa segala macam gitu. Dirimu nerapin itu gak sebelumnya? Apa kayak loncat aja yang penting? The good thing ya waktu itu I really know that I have a good values of myself. At least aku jujur, punya integritas. That's it. Iya. Dari situ orang tuh will feel. Iya. Sempet waktu pertama kali kerja di sini juga dibully kan, logatnya juga udah nggak, udah medok banget gitu kan sebagai orang Surabaya, Surabaya gitu kan, medok banget dan kena bully itu, but I somehow enjoy banget. Jadi hard skillnya sebenarnya minimal, tapi berasa punya karakter yang kuat. Selama gue punya karakter yang kuat, kayaknya gue bakal attract something. Bondo nekat. Ya benar. Karena gini banyak orang yang kayak gue harus gini, kita nggak bisa berotot dari nonton video push up kan, harus ngelakuin. Harus ngelakuin, betul, exactly. Nah ini challenge-nya sekarang karena semua informasi cara untuk sukses, cara untuk begana begini itu informasi udah ada semua. Tapi pertanyaannya lo lakuin apa enggak? Iya betul. Kayak gitu. Iya betul. And with all that hardship gitu, bahwa ya balik lagi untuk sampai Mas Matthew bisa sampai ke level of this kind of wisdom gitu kan, would takes years gitu, dan who knows gitu bahwa ternyata di umur 17 Mas Matthew memang harus membiayai kuliahnya sendiri gitu kan, yang artinya sometimes kita nggak bisa milih gini, sometimes ada struggle yang memang datang dan kita nggak bisa milih itu, mau nggak mau harus kita jalanin. Betul. Tapi ada juga memang struggle yang akhirnya dipilih bisa sendiri. kita pilih gitu kan. Bener. Dan itu dulu kenapa membiayai kuliah sendiri, because my parent force me buat lulus on time. But at that time I choose to berorganisasi sehingga mungkin kualitas kuliahnya agak sedikit delay. Nah jadi lebih sacrifice yang itu sih. Jadi sebenarnya waktu itu kalau mungkin punya opsi ya better lulus aja cepet on time. Terus habis itu mau apa gitu kan. Tapi gue mungkin ngebekalin dengan organisasi-organisasi itu yang banyak banget. Jadi kuliah hidup itu to me at that time lebih penting sebenarnya. interesting. Street smart. Yes. Iya, street smart itu. Dan aku rasa udah saatnya kita beralih kalau setelah ngomongin work ke sedikit loh. Biar tahu konteksnya dulu nih, ini siapa orangnya. Gitu punya kan. value hidup yang seperti apa gitu kan. Karena I'm sure it's gonna be really reflecting on the personal life ya. Karena Betul banget. aku sendiri waktu sebelum ketemu Yasser juga melalui apa ya, mungkin tadi kita sempat discuss ya, momen-momen atau masa-masa di mana aku tuh melekatkan identitasku ke sebuah title pekerjaan, and once I lost it, like I don't know who am I anymore, dan di saat itu kayak fase quarter life crisis gitu kan. Ya apa gue mau kerja, apa gue mau sekolah lagi, apa gue mau nikah gitu kan. It's much easier for me mungkin waktu itu untuk nikah dan gue kabur dari rumah. Karena apalagi gue misalnya gitu ya udah tinggal 20 tahunan sama keluarga gue mungkin pengennya keluar. Kalau buat cewek gampangnya kayak gitu ya. Gue tinggal nikah bisa gue keluar rumah. Tapi kan it's not that easy gitu kan. And is it sustainable? Karena aku lihat sendiri ada masih bagian dari keluarga gitu ya yang dia menikah karena mau kabur dari rumah, eventually ya relationship-nya gak baik gitu. Iya. Dan a lot of friends. Iya. Nah makanya terus kan aku berpikir gini kan, okay, those are the things yang sama aku coba pelajarin dari orang-orang sekitarku, baik yang fortunate ataupun unfortunate. Gue mau ini, gue gak mau ini, gue mau ini, gue gak mau ini. Okay, and then what I want gitu kan. I try to shape my first identity itu setidaknya nih dari I don't wanna become siapa aja dalam circle gue, tapi apa nih yang baik-baik dari circle gue yang gue ambil sampai aku punya
value tadi, gue punya keyakinan gue orangnya gini, gue orangnya gitu. Dan semakin diasah, semakin aku tahu gitu ya, ketika akhirnya mungkin ngedate sama laki-laki ke-23 Oh wow. yang aku ajak kopi darat. Iya. Gitu. Then I finally realize kayak this person has all the things that I want gitu. Cie. Waktu itu at least berproses ya. Karena Yeah. akhirnya I finally realize gini, oh ya udah, nyari cowok yang udah settle tuh gampang. Simpelnya betul. ya. Tapi nggak semua cowok itu mau berproses bareng, dan nggak semua cowok bisa menghargai aku untuk berproses bareng. Karena aku juga pernah, kalau bahasa anak zaman sekarang nih, dapetin cowok yang NPD gitu-gitu Oke. kan, yang kayak akhirnya kayak maunya diikutin terus omongannya. Sedangkan gue kayak gue juga manusia, gue pengen didengerin guys gitu kan. Jadi akhirnya pas ketemu dia, oh he can listen to me. I was I feel seen, I feel heard. It's the taste yang gue nggak pernah dapat sebelumnya, dan itu yang meyakinkan aku bahwa gini, oh this is the quality that actually I'm looking for. Cie. Even though gitu ya, misalnya even though Ini kalau di marketing namanya brand ambassador. Iya. Dasar nih. Iya, atau lebih tepatnya advokator. Advokator. betul. So Muka dia udah merah loh. Mukanya udah merah loh. dia bingung nih harus apa. But anyway, that's my life journey, dan akhirnya hal apa yang aku rasain di karir ternyata ke-reflect juga in love. So can you share a bit of your maybe experience gitu kan in terms of love gitu? How was it so far? Was it like also struggling? Katanya udah single 7 tahun nih. Seperti karir gitu kan gitu, dan ya if you can share. Gimana rasanya single 7 tahun? Enak. Enak. Iya. Jadi gini, nanyanya tergantung hari apa dulu sebenarnya. Iya benar. Fluktuatif. Oke. Jadi sebenarnya I've been single for I guess 7 years. Sekarang udah 7 tahun gitu. So my last relationship wasn't going well. Kebanyakan isunya sama sih. Kebanyakan biasanya ya ada orang ketiga lah gitu biasanya. Dan sekarang kenapa bukan fokus single ya, mana ada ya fokus single ya. Sekarang jadi mungkin single, kesannya nih banyak banget yang orang bilang, anehnya gini, sekarang orang tuh pasti mikir I'm taken gitu. Jadi gue mau nanya, kenapa kalian bisa tahu gue single? Gut feeling sih. Oh ya? Feeling sih. Oh, ada orang-orang single gitu ya? Looking at your social media gitu. Oh, nih someone yang enjoy his time alone. Nah, bener. Karena pas aku lagi lihat profilnya tuh gini, oke, alone, he enjoys it. Yeah. This will be something. Terus aku mencoba, actually I'm looking at your tag. Ada nggak yang nge-tag dia nih gitu kan? Gitu. Gak ada. Oke, nothing special. Oke, Yeah. I think it's single. Dan gak caper. Bener. Kan ada yang kayak single tapi caper, yang kayak tapi enggak sih, kita enggak. Yeah, I mean like the vibe that we get from your social media itu adalah kayak, I'm just enjoying my time, I'm traveling, I do this and that, I love my work, kayak you're focusing on yourself gitu. Dan makanya kita berani state bahwa you're a random single because you're someone that focusing on finding your soul lah kalau bahasa kita gitu ya. Enjoying your time alone sampai ya mungkin eventually gitu kan, who knows dalam perjalanan ini maybe you can find your mate. Siapa tahu aja kan dari subscriber kita kan kita nggak tahu Cie. Jadi lebih tepatnya gini sih, I just simply doesn't want to hurt anyone. Karena gini, kadang kita sering banget as a human ya, mungkin ini thank God udah ketemunya waktu sekarang. Coba kalau 10 tahun yang lalu, I tend to blame my ex. Pasti kayak karena lu kemarin ini gitu. There's always a reason kenapa relationship tuh pasti nggak jalan gitu, not doing well. Maybe it's not about them, ya kan? Gimana tentang diri kita sendiri? Udah settle belum? Settle tuh maksudnya bukan settle secara finansial ya, maksudnya secara feeling kita, emosionalnya. Apa sih? Kenapa kita harus butuh partner? Kenapa kita harus lebih gampang mendapat sesuatu dengan pasangan? Ketika kita udah punya pasangan, udah yakin belum kita udah dapat apa yang kita mau? Atau justru mungkin dengan adanya pasangan kita bisa dapetin bareng-bareng seperti itu. Nah, at that time 7 years ago, I wasn't in the good emotional measurement lah. Pokoknya tuh kurang dewasa lah, bocil gitu. Masih muda ya. Masih muda gitu. Jadi dulu itu ya basic permasalahannya pasti trust issue. Kebetulan because my parents itu divorce dua-duanya, and then I was in the situation I am in the situation yang banyak banget my best friend, my sisters itu semuanya divorce, unfortunately gitu. Cuman jadi kesannya tuh kayak kalau di kantor itu misalnya gini, my CEO said like
you're very good in marketing, but marketing diri sendiri sucks banget. Gitu. Pain pointnya semula marketer gak sih kayak gitu? Iya, benar. Sebenarnya selama 7 tahun itu sangat menikmati kesendirian ini because I don't feel alone. Jadi meskipun single, yang penting tuh tidak pernah merasa sendiri. Kenapa? Karena I was busy to knowing myself more. Kira-kira kayak kenapa suka traveling, kenapa suka bikin project, kenapa sampai kesannya sangat ambisius di dalam karir. Padahal mungkin bukan soal karir ya. Ini denial sebenarnya. Tapi 100%. Jadi ini ada yang lucu nih, cuman diceritain di sini doang. Oke. Ada momen di mana tahun ini sebenarnya yang bukan desperate, tapi kayak ini kenapa ya aku single ya? Actually kenapa sih gitu, nggak tahu gitu. And then untuk beberapa mungkin cewek yang udah deket, mungkin karena kelamaan di pekerjaan ya, gue bikin Google Form. Nice. Gue bikin Google Form, gue nanya churn rate lu kenapa kemarin, gue pengen tahu dong gitu. Kayak kira-kira kenapa sih lu ghosting ini segala macam gitu. Dan knowing the feedbacks itu really shocking me. Damn, itu bagus banget. Very good move. Ini patut dicontoh. Silakan Dilanjutkan. I like it. It's really bikin aku tuh kaget banget. Ini awalnya oke, yang ini ghosting, yang ini nggak ada kabar, yang ini ternyata udah jalan sama orang lain gitu kan. So I was blaming myself. Ya udah, gue nggak cukup oke buat mereka. Gue nggak capable sebagai cowok mungkin bagi mereka. Tau nggak kenapa? Karena gue masih pakai mindset waktu gue umur 20. Dan ketika udah di usia yang sekarang, lebih settle, lebih mature, kita lupa kalau ternyata kita tuh bukan diri kita dulu yang waktu diselingkuin. Gitu misalnya. And then kita cek tuh, coba aku pengen tahu feedbacknya gimana sih Anus feedback. Bahkan udah ada yang bersuami, itu nanya gitu. 100% dia bilang, oh I thought lu gak butuh pasangan. Karena lu udah sangat ambisi banget sama pekerjaan. Dan don't you know, setiap kali kita kencan selalu, it's always been about work. Gitu loh. You are a very good listener, tapi nggak pernah ngomongin di luar pekerjaan. You always talk about boss, you always talk about si A, si B, si C. Kapan nih waktu kitanya? Dan itu satu. Yang kedua adalah kayaknya one day kalau gue jalan sama lu pasti selingkuh karena lu udah dapet apa yang lu mau dan kayaknya lu pilih gue orang yang salah. Jadi sebenarnya 90% dari data 90% itu datanya lebih ke insecure of my candidates. Jadi mereka merasa bahwa ini kayaknya pasti ke depannya inilah seeing someone else lah, dan kayaknya by the time dia lebih dapet kayaknya tipenya bukan gue. Itu 90%. 10% bilangnya ya karena mungkin sibuk pekerjaan. So kalau misalnya ditanya, pekerjaan itu ternyata role-nya cukup besar terhadap kesinggelan 7 tahun ini gitu. Oh jadi kayak curhat ya? Nggak, tapi it's good ya. Mungkin kalau dalam ilmu marketing, tadi kan mungkin kalau kita pakai analogi marketing ya, kita harus tahu nih kita harus customer centric. Yeah. Jadi mungkin kalau di relationship kita harus gebetan centric juga dong. It's not about us, kita harus tahu mereka tuh pain point-nya apa sih sebenarnya. Kenapa juga? Kadang kita udah melakukan effort yang maksimal tapi nggak align gitu loh. Jadi kita punya intention itu nggak align sama perceptionnya mereka, dan kalau misalnya itu nggak works dan nggak tervalidasi, we tend to blame ourselves, dan akhirnya ya udah untuk melangkah ke depan itu jadi takut gitu pasti. Nice, that's really bold move. Gue yakin lo Nggak. pasti banyak yang mau diomongin. Silakan Pak. Karena Lu juga lagi jangan-jangan pernah gitu? maksudnya ini kalau ngomongin ini ya kesamaan kenekatan dalam menggunakan ilmu pekerjaan ke relationship. Dirimu kan pakai Google Form, Google terus Form. ngasih feedback kan. Iya. Kemarin lu hilang tuh karena gua apa sih? Lu kenapa sih? segala macam. Gitu. Nah, itu kan itu di marketing ya udah nyari feedback customer kan. Iya. Aku kan presentasi di depan orang tuanya. Iya, I heard about it. Iya, aku presentasi. Grogi nggak waktu itu? Udah ini sih. Nothing tulus. Udah Nothing nothing tulus. tulus, udah benar-benar nekat sih. Karena aku nggak bisa gini, papa mamanya polisi gitu. Harta dan tahta udah di atas aku jauh banget gapnya. Aku nggak bisa bermain di ranah situ. Jadi aku tahu USP aku sendiri lah. USP aku tuh courage and authenticity gitu. Jadi aku bermain di strength aku lah, di kekuatan aku gitu. Aku nggak mungkin kayak nyewa mobil buat kencan sama dia supaya kelihatan kaya atau pakai lencana supaya kelihatan berjabatan. Aku nggak mau main di situ karena itu bukan gue gitu. Gue Yaser adalah yang ngencanin anak jenderal
naik Gojek pakai sandal jepit. Hmm. This is me. Tapi memang bikin orang tuanya shock. Awal-awal shock. Tapi oke. Terus tapi kan dari situ belajar kan. Gue nggak bisa ngambil anak orang kalau orang tua juga nggak percaya segala macam. Iya, Jadi betul. akhirnya kita kan juga adaptif. Gimana ya gitu. Dulu gue gondrong kayak hippies gitu, potong rambut. Oh ya? Gitu kan. Iya, potong rambut. Terus kayak dulu kayaknya aku ketolak 2 kali. Ya. Udah Oke. udah ngelamar ditolak tuh udah 2 kali. Terus gimana ya bisa komunikasi secara efektif ke mama papa kamu? Terus akhirnya dia ngasih kisi-kisi lah. Mama papa gue tuh karena udah tua waktu itu umurnya 77, 78 gitu saat itu. Dan kerjanya kan nonton TV visual. Oh ya udah gue harus ngomong Main sama visual dia. dong? Iya, Wow. That's why pakai Kayak gitu. pitch deck. pakai pitch deck. Pakai pitch deck terus kayak dia bapak almarhum bilang kayak kalau waktu aku ditolak itu ya, aku mau lihat bibit bebet bobot dulu lah gitu. Udah kamu pacaran aja dulu, coba aku mau lihat dulu gitu kan. Tapi di saat presentasi itu bibit bobot bebet itu aku rubah jadi DNA, kompetensi sama value-value hidup. Karena aku nggak mau memposisikan diri menjadi lebih pintar dari dia menggunakan keyword yang sama. Yeah. Terus kayak, gue nih begini. Jadi aku pakai Yeah. bahasaku sendiri gitu. Ya udah aku jebak, aku ajak makan supaya nggak galak, kita kasih makan dulu kan, perut kenyang gitu kan. Terus ya udah aku memperkenalkan diriku lagi gitu kan. Salam kenal lagi ya Bapak Ibu, aku nih begini gitu. Terus di belakang karena mereka orangnya agamis gitu kan. Ya aku juga konsultasi sama temanku yang ustadz yang agamanya kuat gitu. Apa ya narasi yang bisa ngebantu gue supaya orang tua lebih ngerti. Jadi ada satu hadis gitu kan. Sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudah. Oh. Nah, jadi aku masukin di ujungnya call to actionnya, Call to masukin action. ayat itu, masukin ayat itu, terus based on ini sebaik-baiknya pernikahan kan adalah yang paling mudah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak menyusahkan, mempermudah pernikahan kita. Oke. Bam, keterima. Wow, congrats. Berarti sebenarnya ilmu marketing itu bisa diterapkan di relationship dong ya? Yes, Berarti ya. Exactly. sekali. Tapi bener loh itu ide yang bagus banget presentasi. Maybe one day I'll do it gitu. Cuman based on my Google. Don't steal my move lah. Boleh dong, Iya, boleh dong. But at least kan works kan. Iya, works, Gitu. works. Ini kan belum works nih. Iya. Tapi nggak semua orang, punya capacity and capability untuk di-review sama orang lain. Exactly. Dengan ngirimin Google Form kayak tadi gitu kan, terus ngedengerin pasti kan tersayat-sayat juga kan bacanya. Kaget banget. Kan? Kaget banget. Jadi selama ini perception bertahun-tahun itu salah. Jadi gue merasa kayak kayak ini kurang nih kayaknya, ini enggak ini. Itu jawabannya sesimpel kayak ada yang feedbacknya gini. Sorry selama ini jiper karena lu kalau ke mall mendominasi baju lu lebih bermerek. Itu ada yang kayak gitu. Ada yang sorry kayaknya I can't afford buat holiday bareng. Sesimpel itu padahal kan bisa diomongin ya. Itu sih. Tapi akhirnya I show the result to my best friend which is sama-sama single juga di usia ranum. Tuh dia bilang, "Ya udah lu nggak qualified berarti." Percuma buang-buang waktu buat orang-orang yang nggak siap untuk bisa ngarungin sesuatu yang bareng. Kalau cuman gara-gara takut jiper lah baju kurang ini, no values. Berarti artinya dan my best friend tuh used to be very disappointed at me. Dia merasa kayak, lu kenapa sih kok bisa sebaper itu? Ini orang-orang gak qualified. By the way sorry banget ya bukan bilang gak qualified. Saat itu nggak match Ya, saat itu compatibility-nya dan nggak chemistry-nya. match gitu loh. Kayak yang ini lagi gak siap in relationship. Exactly. Pengennya lagi main-main aja. Masih window shopping sama yang lain gitu. Sedangkan lu udah fokus yang ini, karir udah oke. Yang ini gak siap, lu gak bisa ngajak lari bareng gitu loh. It's nothing about you gitu. Jadi kadang my best friend itu role-nya ini ya, meskipun kita single itu harus tetap ada Jadi mirror. Check and balance. Iya, atau mungkin ke kos Anes kali ya. buat nanya benar. Jadi kadang-kadang my biggest enemy obstacle itu adalah honestly dulu ya pada saat itu sempat diri sendiri. Cara kita memandang kita jadi insecure dan lupa value itu bahaya banget. Kadang dalam hidup tuh yang namanya penolakan pasti nggak pernah enak ya, termasuk di relationship. Kadang tuh kalau misalnya bikin jokes ya ditolak kerjaan sih santai, ditolak relationship aduh bapernya bertahun-tahun gitu, rasanya tuh kayak kita ada yang kurang, maksudnya kurang apa coba gitu misalnya. Ternyata maybe it's not about you, ya kan? Mungkin kita harus tahu dulu dia lagi into apa gitu. Sebelum ke pertanyaan berikutnya aku mau tutup dengan please contoh ini metode untuk mengetahui kenapa lo di ghosting, kenapa lo belum sampai sekarang masih single. Kalau lo mature enough dan siap ngedengerin feedback,
apapun itu untuk ngecek nih, gue sebenarnya mature enough gak ya, gue cukup matang gak ya dengerin feedback dari orang lain. Coba sekarang lo kirimin Google Form ke mantan-mantan lo, minta nanti boleh di-spill gak formnya kayak gimana? Boleh ya. Pertanyaannya aja, pertanyaannya nanti, aja. nanti kita Oke. spill. Nanti Ya. aku share link Google Formnya di bawah. Contoh pertanyaannya ya. Contoh pertanyaannya. Mudah-mudahan masih ada Bukan ya, yang gitu. langsung ngirim ke Iya. Bukan. Oke. Tapi kalau boleh kembali sedikit mungkin sebelum nanya ke next question ya. Ini cukup align dengan mungkin aku juga lagi mengkampanyekan tuh emotional intelligence, Mas Matthew. Gitu. Iya. Jadi kecerdasan emosional. Dan kenapa sebagai seorang coach dan matchmaker aku ikut mengkampanyekan emotional intelligence karena honestly speaking it was a very courageous move that you ask from your ex what's wrong. Nah, kalau orang kitanya gitu ya sebagai yang baca kitanya masih merasa disalahkan, masih merasa insecure dan kita belum bisa memisahkan nih jawabannya dia sama who we really are, pasti akan baper tuh. Dan itu yang tend to happen to most of everyone adalah kalau misalnya ada orang ngomong apa, dia langsung merasa disalahin dan akhirnya dia ke-trigger atau akhirnya dia baper. Padahal sebenarnya sometimes apa yang orang bilang ke kita, it's not necessarily representing us, tapi it's just their perception. Exactly. Gitu kan. Betul. Dan itu kayak yang akhirnya kita bisa lihat value-nya nih gimana. Apakah ini orangnya tadi udah siap apa belum dan segala macam. Dan itu sebenarnya ke-reflect banget dari ilmu kecerdasan emosional gitu. Karena di dalam ilmu kecerdasan emosional itu sebelum the first step is self awareness gitu kan. Betul. Ibarat kata sebelum kita bisa manage relationship lebih baik, we need to understand ourselves. Ya, Tetapi betul. bagaimana kita mau understand ourselves kalau kita aja mungkin selama ini ibarat kata cuma berpikir dari kacamata diri sendiri. We need to also bahasanya check and balance gitu kan Betul, dengan dunia betul. luar. Sehingga kalau kita udah tahu apa yang salah, akan lebih mudah untuk kita mencari solusinya nih gitu. Jadi mungkin selama ini kalau kita ngerasa kayak what's wrong with me gitu, kayak gue baik-baik aja kok, gue I'm fine gitu kan. Pernah nggak sih kita check and balance juga gitu kan sama orang-orang sekitar kita? Apakah sebenarnya kualitas kita tuh udah mumpuni belum ibarat kata untuk relationship? Yang tadi kita ngomongin compatibility gitu ya. Karena kan dalam relationship, we need to work on relationship. Sama aja dengan pekerjaan gitu. Bahwa relationship itu perlu terus dibangun sparknya, perlu dibangun connectionnya, perlu dibangun komunikasinya. Dan kemarin aku lagi webinar tuh sempat dapat satu pertanyaan menarik gini. Kak, gue tuh udah nikah selama lebih dari 5 tahun. And then you know what, kayak sparknya udah hilang aja gitu. And then everything feels dull. Terus gue harus gimana? So my first question to the participant was, apa yang sudah lo lakukan untuk menjaga spark itu? Karena ya spark tuh namanya juga api gitu kan. Harus digesek terus. Harus digesek Harus terus, iya, betul, harus di-maintain. Dan kalau kita mau bikin ini berapi-api, kita harus kasih bensin, kita harus kasih kayu supaya dia tetap nyala gitu kan. So what have you done? I'm not saying apapun yang dilakuin sama orang lain ya. My first question will be always about them. What have you done to make yourself building the spark ataupun kayak keep the fire on gitu kan. Artinya kan butuh working on and maintaining itu. Nah, jadi kayak I truly appreciate what you did karena udah berani gitu kan ngirimin feedback form, apalagi untuk ngebaca itu. My question, ini kan cukup eye opening gitu ya untuk Mas Matthew. Kalau dari Mas Matthew sendiri setelah membaca itu, ada gak sih hal yang kamu coba untuk adjust ke diri kamu sendiri untuk mendapatkan future love atau mempersiapkan future love itu tadi? Mungkin jawabannya ada dan nggak ada. Jadi gini, kalau dibilang ada, ya ambil take away-nya aja. Again, it's easy buat ngelihat mereka tuh, wah kayaknya lo insecure bla bla bla. Iya. Itu gampang banget Yeah. gitu. Cuman bukan itu output yang gue Poinnya mau ya. gitu. My thought was like, oh ternyata ini because of the 7 year single itu ya. I no longer 7 tahun yang lalu. Lupa. Jadi ternyata kita tuh udah, kan orang tuh pasti kita pasti berkembang dong ya. 7 tahun kemudian, oh ternyata kita maunya apa. Kita lagi di titik yang udah punya ambisinya tuh beda lagi sama 7 tahun yang lalu gitu kan. Nah,
my feeling 7 tahun yang lalu itu udah gak relevan sama yang sekarang. Dan itu penting banget buat kita ingat bahwa kita tuh bukan beberapa tahun yang lalu. Kita bukan di tempat yang waktu kita bikin trauma, situasi waktu yang kita bikin trauma waktu itu. Jadi lucunya gini, again thank God ada my best friend ya. Lu lihat deh, ini masa dibilang katanya gue inilah buang-buang duit lah ini segala macam, padahal nggak pernah gitu loh. And then I see why everything all about material ya, sama finansial gitu. Ternyata 7 tahun lalu tuh I really work hard untuk bisa punya financial freedom, comfortable. Yeah. Nah, ketika itu punya semuanya, misalnya I'm not saying ini bilioner ya, enggak. Cuma maksudnya udah di settle lah gitu. Oke, comfortable, nggak jaminan loh ternyata. Nggak laku duitnya ya? Nggak laku. Jadi kayak, ini gue udah kerja keras, gue udah punya semuanya ini segala macam. Kok lu masih nggak mau sih gitu? Ternyata ada yang namanya kita punya kebutuhan lain. Tipe kita yang sekarang sama tipe kita yang waktu dulu tuh beda banget. Cuman mungkin kitanya lupa. Dulu mungkin tipenya yaudah mungkin anak manis, baik dan itu enough. Sekarang we need more than that gitu kan. Sehingga kita harus tahu dulu nih kita lagi di titik mana. Tipe kita tuh yang baik buat kita tuh bakal seperti apa, itu penting banget. Takeaway-nya itu sih sebenarnya. Jadi jangan gue harus berubah nih, kayaknya gue harus lebih gimana demi dia, kayaknya enggak deh. Iya. Enggak. Poinnya bukan untuk kayak langsung ngejudge orang lain atau ngejudge diri sendiri, tapi apa nih learningnya yang learningnya dan insight dari situ kan. Bener, karena percuma kalau misalnya kita ketemu orang pasti bakalan ketemu orang baru banyak banget. Kita akan ngelakuin kesalahan yang sama kalau misalnya kita nggak upgrade nih. Upgrade tuh bukan berarti mentingin diri sendiri ya, tapi kan kalau kita upgrade, kita tahu maunya apa, at least kita nggak hurting orang nih ketika relationship ke depannya gitu. Yes, duit tuh nggak laku bro. Serius. Aku pernah bikin konten. Aku bukan konten creator, tapi kayak ada aku pernah ngerasa mau sharing something gitu kan. Aku juga dulu kerja supaya dapat uang. Terus uangnya udah banyak, kok gue tetap nggak laku? Kayak masih nggak laku. Lu nggak bisa ngeling money and relationship. Betul. Money and lo nggak bisa ngeling. Kalau lo mau ngelingin money and relationship, lo hire PA aja. And it's transactional. Yeah, betul. Duit lo nggak laku. Yang bikin lo laku di pasar jodoh is emotional availability and connection. Gimana cowok bisa create space, emotional space ke cewek, ke calon pasangan gitu. Makin lo bisa create emotional space ke lawan jenis, ke pacar lo atau calon lo, kandidat lo gitu. Itu chance lo makin gede. Jadi duit lo sebanyak apapun. Oke, let's say kayak gue punya duit, terus gue nanti cari istri aja apa segala macam biar dia ketarik karena material gue. Ya itulah yang lo dapet, istri yang memang nge-value lo dari financial dan material, not a really authentic connection. Ini pasti dipotong TikTok enak nih. Oh gila ya, ternyata duit nggak penting nih. Terus banyak yang komen duit penting gitu. Ya karena mereka masih di stage itu. Dan mungkin kadang-kadang please be careful. Kalau memang mungkin pasangan kalian tuh tertarik gitu sama finansial, bener nggak ke depannya masih align nih pasangannya value-nya. Itu harus hati-hati banget loh. Iya. Ntar tahu-tahu ada yang kayaknya lebih dikit nih, lebih nyaman, lebih comfortable, akhirnya lari ke sana gitu. There always a richer man. Iya, There betul. is always a richer man. And ganteng man. And ganteng Ganteng man. Iya. Jadi Tapi udah ganteng dong. maksudnya for people out there gitu kan. Tapi Yeah. honestly speaking pasti banyak banget cowok-cowok yang juga lebih ganteng dari. Gue gak ganteng. Insecure. Pasti Coba banyak- kirimin Google Form. Ya, habis ini. boleh. Tapi apa namanya? Ya itu exactly sih, kayak banyak banget, terutama I have to point out this dari perspektif perempuan ya. Aku pun masih melihat banyak teman-teman perempuan yang juga insecure dengan dirinya dia sendiri. Ibarat kata gini, gue mau a stable man, gue mau orang yang mapan. Tapi terus pas lu udah sama dia, lu insecure nanti dia cari cewek lain. Nah pertanyaannya, what value did you offer? Gitu. Jadi mungkin aku pengen nge-point out sedikit gini. Manusia tuh punya needs, tapi kita juga punya values. Dan jangan samain needs sama values ini tuh jadi satu. Let's say our current needs sekarang masih finansial untuk kebanyakan orang, karena mungkin ya ekonomik lagi kurang baik dan segala macam gitu kan. Oke, you have a economic reason needs gitu kan. Jadi kamu sekarang lagi kerja keras nih ke sana. Tapi you also have to have a value gitu. Betul. Bahwa apakah memang kita tuh mau menikahi orang cuma gara-gara hartanya doang? Hartanya aja. Atau sebenarnya you're looking for something more gitu. Misalnya
ya what you're looking for misalnya gitu. Kalau aku tuh karena dari dulu tuh apa ya, mungkin punya ambisi sedikit mirip sama Mas Matthew, kayak gue tuh pengen deh ada di circle orang yang keren gitu ya. Keren by meaning itu adalah orang-orang yang pinter that triggering my brain ketika ngomong tuh kayak wah anjir gila dia keren banget ngomongnya. Wah perspektif gue jadi berubah gitu ya. Jadi kayak ketika orang bisa nge-trigger my mind sampai segitunya, itu tuh kayak the value that I'm looking for gitu. Jadi what I'm doing ketika aku lagi dating tuh aku ngelihat gitu, how does this conversation helping me to be there, to get there gitu loh. Apakah orang ini orang yang bisa diajak brainstorming untuk ngomongin sesuatu yang emang sesuai dengan value aku, which is mau terus berkembang. Or inspiring. Iya, inspiring simpelnya. Atau sebenarnya orang ini dia cuma kayak ya udah cuma looking for a mate kasarnya gitu. Cuma partner hidup yang udah habis itu beranak pinak dan habis itu udah gitu. Hey, I don't want that life gitu. Gue nggak mau yang cuma menikah cuma buat punya anak, and then what gitu. I want to experience more of life gitu. Dan aku selalu sampaikan itu. Even aku bilang sama dia, PR lo adalah take me to travel around the world gitu. Karena I always have a vision kayak, pokoknya gue pengen travel everywhere gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada kesempatan untuk bawain webinar, bukan webinar, misalnya kayak seminar, event gitu keluar kota tuh kayak take it kali ya, gak apa-apa, ya udah gitu. Jadi tuh aku baru merasa kayak it's not about the money, tapi kayak he able to get me gitu kan untuk pergi ke tempat lain nih gitu. Jadi artinya value and needs itu tuh jangan dijadiin satu gitu. Itu memang harus dipisah, dan I really like that you have your own values, like at least waktu di kerjaan integrity gitu kan. Nah, kalau misalnya aku boleh tanya dari sisi pertanyaan matchmaker ya. Di-assess dulu nih. Aduh. Enggak di-assess. Tapi gini, kalau tadi kan di pekerjaan kan you have an integrity value. Kalau misalnya di relationship tuh Mas Matthew tuh bisa bawa value apa sih? Atau what can you offer to the table? Now, I guess acceptance and understanding. Itu penting banget. Karena ego itu, menangin ego itu sulit sekali loh sebenarnya. Makin kesini sebenarnya kalau mau nyari yang sempurna itu nggak mungkin ada. And as you said, pasti ada opsi yang mungkin lebih better gitu loh, yang lebih cakep gitu kan, lebih kaya gitu misalnya. Tapi cara kita untuk terima orang itu adalah part of maturity dan emosional yang butuh certain level untuk bisa di reach. But to me sebenarnya makin kesini justru anehnya I don't care about the Matthew muda dulu punya tipe. Ini finansialnya harus begini misalnya. Agamanya harus begini, agama penting. Cuma harus begini. Nggak juga loh, karena ternyata makin kesini as long as we have those values, kita bisa tahu kita punya acceptance level yang oke ya gitu. Harusnya kedepannya nggak masalah sih. Yang penting kita tahu kita mau destinationnya mau kemana. Jangan yang kita lagi stuck, terus udah gitu kita lagi engage nih relationship sama orang, sama-sama bingung, ya udah pisah gitu sih. Dan sebenarnya ada tato di sini tulisannya itu acceptance. Gitu. Itu to remind myself bahwa sebenarnya acceptance itu is the key untuk semuanya. I grew where my parents tiap hari perang dunia. Tiap hari sebelum mereka divorce itu berantem. To me is a very good thing, karena setiap kali mereka berantem itu I listen and I take note. Oh ini kemarin ngomongin pulangnya malam, hari ini telat bayar uang sekolah gitu loh. Dan kadang-kadang my notes itu masih ada sampai sekarang. Masih ada. Itu ini masalahnya masalah kecil ya. Masalahnya cuman kemarin dulu tuh kompor belum ada gas atau listrik kayak sekarang ya, pakai minyak gitu kan. Ini pernah lo mama papa berantem cuman gara-gara minyaknya habis. Pernah gara-gara jemputnya telat gitu ke tempat gym. Kok bisa ya in relationship udah bertahun-tahun tapi nggak saling ngerti gitu loh, dan cuman gara-gara hal kecil. It's something that ini take a lesson, jangan sampai amit-amit tua kayak gini deh. Itu penting banget loh sebenarnya. Jadi kalau misalnya honestly, I'm very comfortable untuk bilang misalnya I grew in the situation dan mungkin my parents nggak begitu harmonis gitu. Mereka harus divorce. But thank God mereka sekarang happily married nih masing-masing dengan keluarga yang sekarang gitu. Itu yang penting gitu. Jadi kalau dibilang ini trauma atau apa, nggak sama sekali. Because to me it's a very good lesson. Dan satu pertanyaan
untuk dari sisi matchmaking. Nge-spill dikit. Jangan-jangan mau dijodohin beneran ya? Ya, let's Oke, see. Kita lihat. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kan lo ngomongin soal the value that you can offer, right? Yeah. Tadi Mas Matthew sempat bilang bahwa the criteria that you're looking for now, it's different than waktu kamu umur 20-an awal-awal gitu kan. So, boleh gak sih di-share sedikit bedanya tuh apa sih? What kind of women that you are looking for now dibandingin sama waktu usia 20-an itu? Dulu itu physical attachment tuh penting banget. No, sayang sekarang physical tuh nggak penting ya, karena bagaimanapun kita sebagai manusia itu kan pasti punya interest ya. Bukan berarti harus cantik loh. Cuma maksudnya ada mungkin orang-orang tuh yang bikin kita comfortable gitu. But makin kesini sebenarnya ya again values-nya dari mereka tuh yang tahu kira-kira kedepannya mereka tuh kayak maunya tuh pengen penyayang gitu loh. Jadi kedepannya misalnya kalau apakah harus yang punya keluarga atau enggak, kita nggak bisa kontrol calon partner kita tuh keluarga backgroundnya tuh kayak bagaimana. Cuman bagaimana cara mereka menghadapi masalah keluarga itu yang penting to me. Karena itu ngaruh banget. Buktinya kenapa? I nearly 24/7 itu kerja di kantor. I need to deal with almost my Gen Z team itu struggle masalah pekerjaan karena masalah keluarga tuh kebawa. Cara mereka mengambil keputusan gitu. And misalnya kita juga harus kita bicara dengan senior manajemen juga gitu. Ini di kantor manapun ya. Itu kadang-kadang mereka misalnya masih ada loh yang udah di posisi manajer senior tapi masih baperan. Kenapa? Karena mereka di situasi keluarganya masih butuh validasi. Biasanya orang kalau misalnya butuh validasi di kantornya tuh pair banget, semua orang harus memvalidasi, harus diseneng-senengin, itu kan susah. Dan attachment yang masa mudanya mereka, family backgroundnya mereka itu harus udah disettle dulu sehingga ketika udah mature siap untuk in relationship, karena kan ini build family gitu sih. Jadi mungkin sebenarnya dengan kata lain tidak ada specific types, but as long as you can bring good value in the table, let's do it gitu. Dan juga able to manage conflict, karena yang tadi even dari sebelum sini kamu juga sempat bilang ya bahwa namanya hidup pasti ada turbulence, pasti. Tapi gimana kita bakal handle itu gitu kan. Oke. That's it. Jadi jangan cuman cek bintangnya apa gitu kan. Terus kira-kira ini tanggal lahirnya umur berapa itu kayak itu dulu ya, it used to be me 10 years ago probably, kayak aduh ini Scorpio nih gitu, padahal gue Scorpio juga gitu kan. Enggak deh gitu. Enggak tahu, but I used to be like that gitu. Salah satu trigger kita bikin Ranum, biro jodoh kita itu tuh based on pengalaman yang dirimu katakan tadi. Jadi kita sebelum ini kan kerja di masing-masing, aku pernah di principal side, aku pernah di media, aku pernah di agency, aku pernah di EO. Oh, oke. Gitu. Aku alhamdulillah akhirnya bisa terpapar sama modelan orang yang macam-macam gitu. Dia di retail apalagi keras ya kan, retail. Bener gak retail keras? Iya. Nah gitu ya. Tapi yang aku baru realize kayak gini. Di saat aku dapet teman kerja yang enak, rupanya setelah ditelisik-telisik, di rumah dia juga adem. Bener kan? Iya bener, itu valid kok. Di rumah juga punya. Itu data di saat, gitu iya, semuanya. di saat punya teman kerja bawahan atau atasan atau klien itu Singit. pain in the ass banget. Setelah ditelisik-telisik, ya di rumahnya ada masalah Ada aja. masalah. Ada masalah gitu. Bener. Jadi lu kalau lo kelihatan lah cara dia bekerja sama dia di rumah tuh sebenarnya align gitu. Bener. Lu di rumah atau enggak ini mungkin terlalu centric judging, tapi maksudnya kalau di rumah memang lagi banyak masalah, nggak well lah gitu ya. Ya di kantor juga begitu. Betul. Sebaliknya vice versa. Iya. Tapi tolong jangan dianggap bahwa oh ya udah kalau misalnya ada orang yang kondisi rumahnya kurang oke, it's not our type gitu ya. Bukan seperti itu. Tergantung kita punya bandwidth sanggup nggak. Maksudnya oke nggak, you can deal with it atau enggak gitu. Kalau to me kayaknya nggak ada bandwidth dulu nih. Gitu. Karena penting banget gitu. Karena kan misalnya kita tujuan relationship macam-macam nih. Belum lagi kalau misalnya one day kita punya keturunan kan. Yep. Ketika kita punya keturunan, shaping human itu big job. Exactly. Penting banget untuk bisa tahu kalau misalnya one day kita nggak ada, partner kita jadi single kan. Gimana tuh ke depannya untuk shaping itu. Kenapa? Karena aku juga udah pernah jadi anak gitu kan. And I demand my parents to shape me very well.
nggak bisa, ini harus diajarin ini. Itu penting banget untuk role-nya, dan untuk memulai sesuatu yang jangka panjang itu harus diperhitungkan dari sekarang. Kita tahu value kita tuh mau kemana dulu. Jadi jangan buru-buru, ya udah yang penting cepet nikah, ya kan, udah usia kayak gini. Please mama-mama di Indonesia, papa-papa, tenang, ini random segini masih single. Berkembang baik sebelum berkembang biak. Bener, ya. Semoga kita nggak dihujat sama mama-mama ya. Biasa, ya. pasti udah pasti. Hujat Gak aja. apa-apa. It's an engagement bad PR anyway. is a good Iya. Tapi maksudnya apa ya? Ya balik lagi sih, ini juga dari pengalaman kita juga, karena berkaca dari the relationship of our parents, our circle gitu kan, melihat bagaimana struggle-nya membesarkan anak, it's a lifelong commitment loh. Kayak it's a very ini tuh melebihi pekerjaan menurut aku komitmennya. Itu iya. Karena kan kayak berkata gini, okay, let's say we're married and then suddenly kita udah gak cocok lagi, let's say kita udah gak satu visi lah one day and then we grew apart gitu kan. Pilihannya adalah kita masih mau tetap ngejalanin ini ke arah yang sama, resolve it, atau kita emang mau grow apart. Tapi kalau misalnya kalau sebagai dewasa kan kita bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya anak gitu, ya I really understand why you saying that because of your past experience gitu, kamu jadi belajar bahwa kayak ya gue pernah jadi anak dan itu rasanya gak enak gitu kan. Rasanya kalau gini sih. Iya, dan makanya aku juga sama dia pun juga, kita mungkin kenapa kita akhirnya memutuskan untuk berbisnis, karena kita rasa gini, kayak as long as we're becoming an employee, I don't think that we have the bandwidth untuk membesarkan anak gitu, to give the love that they need untuk membangun fondasi yang lebih baik gitu kan. It's a very hard decision making, even harder than work for me gitu kan. Nah itu yang kayak hopefully teman-teman di sini nanti kalau emang denger ya bisa be really mindful and wise lah with your decision gitu, bahwa ada nggak semua decision itu harus lo pakai dengan bandwidth yang sama. Lo hari ini mau pakai baju apa, mau pakai makeup apa, pakailah bandwidth yang sedikit sekali. Tapi kalau mau bikin anak nih, lo mau doing something extra with your love, coba dipikirin baik-baik gitu. Jadi save the energy. Iya, mungkin perlu juga kita untuk audit literasi kita, narasi yang kita baca, and circle kita ya, society itu penting banget loh. Kadang-kadang mungkin jangan-jangan pasangan yang kita pilih bukan yang kita mau, tapi dia tahu ini bagus buat dipajang, ya kan, bagus buat at least my friend will like it. Itu banyak banget yang seperti itu. And ya unfortunately I don't wanna be one of those. Jadi penting banget untuk tahu ya, dan ya ini kan maksudnya punya relationship itu bukan sesuatu yang dipublish gitu loh. Mereka bukan piala bergilir, ya kan. Ini adalah komitmen dan untuk kebutuhan personal, ya kan. Ini mungkin kalau dede-dede paham gak ya, tapi usia Gue pernah gue denger langsung ke kuping gue sendiri, ada satu statement yang setelah gue cerna, ini tuh the most insecure things yang orang bisa katakan. Jadi gini, orang ini berkedudukan lah, punya influence yang bagus. Terus dia bilang gini, gue butuh istri yang cantik. Kenapa? Sebenarnya gue nggak butuh istri yang cantik, tapi nanti dia kasihan dicemooh sama netizen kita bahwa dia nggak cantik dan dia sama gue. Jadi gue mempedulikan dia. It's really insecure. Itu kalau lo insecure sama relationship lo, gitu, lo nggak bakal mikir kayak gitu. Mau orang ngomong apa segala macam gitu. Jadi kayak seakan-akan blaming kandidat, kan belum jadi kandidat aja udah kayak gue butuh yang cantik, karena sebenarnya gue nggak butuh yang cantik, tapi nanti kasihan dia kalau sama gue dan dia nggak cantik. Itu gokil sih, kayak what gitu. Oh wow. Iya. Tadi aku juga berpikiran hal yang sama sih. Terima kasih sudah point out. Ya. Gitu. Jadi kayak kasihan nanti kalau nanti istri gue kasihan dijudge sama teman-teman gue gitu. Bukan istri lo yang kasihan, tapi elunya yang insecure sebenarnya. Oke, mungkin agar ini nyambung sih sebenarnya, kalau boleh share sedikit. Boleh dong. In my circle sebenarnya in this age ya, I would say 50% juga masih single. Tapi bukan karena kesulitan atau apa ya, memang ya lagi enjoying the journey aja gitu, mau cari yang pas. 50% tuh taken, tapi the taken part kebanyakan memang seeing someone else. But they don't divorce yet gitu. Dan itu gue tahu gitu. Nah, ini kalau ditanya-tanya kenapa selalu
ya udah, kebanyakan mereka memang tipikal yang outputnya mempedulikan penampilan di awal. Itu terjadi sebenarnya. Dan kalau misalnya udah affair itu kan nggak tahu ya, affair itu kan ada banyak ya. Ada physical affair, ada emotional affair. Ya. Biasanya kalau udah emotional affair bahaya. Gue selalu bilang sama dia, lu physical affair kayaknya gue masih bisa maafin deh, tapi kalau emotional gitu. Ini Aduh. cukup ekstrim. Ini contoh cukup ekstrim ya, jangan dicontoh. Jangan dicontoh ya. Jangan Nah, dicontoh. jangan contohnya aku mau ngasih tahu. Even kita tuh suka ngobrol gini, kalau kita threesome, kita sama siapa ya? Karena kita saat itu mindsetnya adalah kayak ini physical, just pleasure and physical gitu, nggak bawa emotional. Siapa kira-kira tokoh yang gua allow untuk threesome sama kita? Karena kita bisa misahin antara physical pleasure and emotional. Sampai kita bawa ke conversation, kita nggak baper-baperan karena kita tahu cara misahin itu. Dan interestingnya maksudnya kayak misalnya dia bilang si cewek A, cewek B gitu. Aku pasti bakal nanya, why? Itu orangnya nggak quality banget gitu kan. Tapi kan dia cantik, kan kita physical. Oh ya lupa kita lagi ini ya. Ini Just being physical, iya. Oh. Namanya juga obrolan kan. Tapi this conversation to me is healthy. Itu kan penting ya. Exactly. Dan itu kan yang menarik kan justru gitu kan, ketika kita bisa ngomongin something yang challenging, something yang tabu dengan pasangan kita gitu, bahwa kayak sesimpel let's say ngomongin tabu tuh nggak usah ngomongin hal-hal yang gimana-gimana deh, tapi misalnya kayak I told him that you know what, I always feel insecure gitu, misalnya ketika awal-awal posting di social media, trying to share my content, terus ada yang kayak aku mau bikin konten tuh waktu itu menceritakan tentang how very insecure I am with my body. Karena dari zaman kecil itu aku selalu kayak disuruh olahraga lah, disuruh inilah, dibilang gendut lah apa segala macam. So I was never really been accepted for in terms of physical gitu kan. Nah dia tuh nerima banget gitu, alhamdulillahnya gitu kan. Tapi I understand aku tuh belum taking care of myself banget gitu. Jadi waktu pas mau posting kayak gue pengen healing lah, gue pengen releasing lah this insecurity, gue nangis terus ada aja orang yang masih komen kayak gimana kok lu gini sih, ada aja gitu. Nah itu tuh kayak selalu aku nangis, kamu tahu kan aku punya itu. Iya nggak apa-apa, yaudah ini hal-hal yang kayak gini nangisin sekarang, abis itu udah ya gitu. So through the process of being vulnerable, itu sih yang menurut aku paling challenging sih. Betul. Karena to be able to be connected with one another and in psychology gitu, itu juga memang bagaimana kita bisa connect throughout our vulnerability. Bukan masalah trauma bonding ya, beda ya. Misalnya kita menjadi satu karena trauma, bukan. Tapi gimana vision kita bonding. bisa, ya vision bonding atau vulnerability bonding gitu kan, bahwa he's able to accept me for my insecurity, he's able to accept me for my fear, my doubt ya gitu. Nah untuk terbuka kayak gitu kan, gue mau ngomong gue kayak harus menelanjangi diri gue sendiri kan gitu, to show my bad self kalau secara stigma orang-orang lain gitu kan. Nah itu tadi makanya when you guys tanya value-nya apa, acceptance. Berat, tapi sebenarnya itu mudah dilakukan kalau kita tahu gitu. Karena sebenarnya ketika misalnya partner kita butuh support, kita bisa fulfill itu, that's very beautiful. Ya kan? Ya, exactly. Bener kan? Terharu. Tapi jadi pengen tahu sih kalau berarti how you view, misalnya tadi kita balik lagi ke, kita udah ngomongin soal work, kita udah ngomongin soal love, how do you resonates with work-love balance gitu? Is it something that relates to you, or how do you perceive it? The terms work-life balance. Very balance of work 100%. Sayang banget. Jadi gini loh, itu juga gara-gara si Google Form itu tadi. Jadi memang ada 2 past candidates, itu bilang, lu mohon maaf WhatsApp jam 7 pagi, lu balesnya jam 4 subuh gitu. Gimana coba? Terus kayak coba tanya ke my sister kan, kakak, lu kalau diginiin orang, ya gila lu gitu, mana ada gitu yang mau balas, gue mah gue tinggal gitu. Oh jadi ini jadi salah gue nih. Nah ada satu lagi nih take away, Matt kurang peka gitu. Jadi sangat peka pekerjaan, sangat peka banget ke situasi. Oh kalau kerjaan tuh very responsif, ada email 2 menit balas, ini apa gitu. Nah tapi ke orang-orang yang ini mungkin masalah prioritas. Jadi waktu itu tuh karena WhatsApp-nya ya mungkin at that time gak prioritas ya. Jadi memang ternyata maybe
kayaknya I don't need the relationship itu at that time gitu kan. Karena kalau memang udah yang namanya prioritas itu pasti apapun diduluin dong harusnya. Itu satu. Terus yang kedua memang waktunya sih memang sangat-sangat sulit. Jadi memang di posisi yang sekarang itu I'm not saying this is a toxic position dan it's blocking the opportunity ya untuk relationship, enggak, but it was my choice untuk bisa fokus ke mendalami yang lebih dari itu. Jadi pekerjaan ini tuh misalnya Senin sampai Jumat, but every Saturday and Sunday I also do something else. Contohnya because I work in the coffee industry, kayak kemarin sebenarnya Sabtu Minggu harusnya bisa tidur. No, but I went to see some farmers. I want to know kira-kira mereka prosesnya kayak gimana, call this social itulah gitu, social part gitu. But I love it gitu loh. Nah, cuman kadang-kadang kalau misalnya kita punya partners, they don't understand. Itu bakal berat. Kayak oh enggak lah, kita enggak diprioritaskan, waktu itu enggak ada. I cannot be selfish. I need to share the pie dong sama yang namanya relationship itu kan, take and give juga. Cuman untuk sekarang sih unfortunately masih belum ada way out-nya nih. Jadi memang ya time masalahnya. Ajak aja. See the farmers. Gitu ya. Aja. Kalau aku sih sama dia gitu ya, misalnya kayak aku ada ini nih, yaudah deh aku ikut aja deh gitu kan. Gitu Jadi kayak ya. trying to be open with understanding. Itu kalau aku ngelakuin kayak gitu, sometimes I just wanna know like dia kerjanya ngapain sih gitu. Waktu dia bikin event dan segala macam, gue pengen tahu emang kerjaan lo ngapain sih. Oh gini ya. Seru banget ya. Gitu kan kayak oh understanding tadi gitu kan. In order for us to accept something, sometimes we need to understand. Nah ini kan harus dua arah kan gitu. Betul, Baik betul. dari kamunya maupun si ceweknya nih. Apakah ceweknya juga mau ikut ke petani-petani gitu kan? Betul, Atau betul. dia Iya, maunya jalan-jalan di mall and everything. Iya. Yeah, again it depends on the Again priority. is the priority. Yang kedua memang priority-nya bukan cuma masalah timing doang, tapi lebih ke needs-nya kita. Ya. Kira-kira dengan short term goal nih dalam 1 atau 2 bulan ke depan, kira-kira kalau ada pasangan bakal jadi barrier atau gimana? Sebenarnya harusnya pasangan tuh nggak mungkin jadi barrier dong, nggak boleh jadi barrier kan. Justru harus jadi support gitu. But unfortunately, based on my experience ya, mungkin setahun terakhir tuh jadinya barrier. Tapi mungkin ya just bukan orang yang tepat aja, Ya. gitu. Oke. Nah, last question. Ini mungkin banyak dede-dede Gen Z yang broken home juga. Gitu. Aku juga broken home. Oh ya? Iya, aku cerai dari SD, mama aku cerai. Okay. Mama orang Padang biasa, dominan woman, kayak macan. Tiger mom ya, Asian tiger mom. Asian Tiger Yeah. Mom. Nah, ini konteksnya adalah boleh gak kasih saran ke dede-dede broken home di luar sana yang supaya mereka nggak menjadi victim dari situasi keluarganya dia gitu. Gimana sih tipsnya biar keluar dan memanfaatkan itu jadi pelajaran? Gitu. Oke. Just as simple as never define yourself as your parents. Karena kalian nggak bisa kontrol harus bagaimana orang tua kalian. Sedangkan mungkin orang tua kalian juga at that time sedang berproses. And never think that you guys a victim. Karena ada opsi di mana orang tua kan nggak selalunya ada di sisi kita ya. One day ketika mereka udah nggak ada, it's not about them, it's about us. Jadi di proses manapun kita, setoksik apapun keluarga, especially orang tua, again never define karakternya mereka. Itu akan influence kita. Banyak banget yang tadi mungkin kita juga udah bilang ya, kalau misalnya kondisi keluarga itu influence banget sifat kita, karakter kayak kita. Not that you don't have option. You have option, understand bahwa okay, it's not good example, I wanna be like this. Itu boleh banget. And jangan merasa jadi victim, terus akhirnya jadi playing victim. Ini it's because of my dad, it's because of my mom. Itu nggak bisa gitu loh. They never have bad intention. Tergantung kitanya ke depan itu bagaimana. Mungkin lebih ngelihatnya itu sih. Ambil value yang positif. Bikin roadmap hidup nih, bukan roadmap program marketing aja gitu ya. Kira-kira kedepannya mau jadi kayak gimana gitu. And put aside your parents. Hilangkan kebutuhan validasi atau ACC, yang penting parents happy. No, it's think about you. Ya kali ini egois dikit aja gitu. Ini maunya kayak begini, yang tahu tujuannya yang bagus tuh gue. Dan ini tipe gue, ini cara gue. Mungkin gitu. Itu kayaknya simple tapi butuh bertahun-tahun untuk bisa practice gitu. Yes, thank you. Very Thank you very much. practical and insightful Sapio Pato conversation bersama Mas Matthew. Dirimu tahu Sapio Pato gak sih? Emotional
Sapio tuh orang ya, human ya. Sapio tuh kayak intelektual, intelektual? Pato tuh emosional. Jadi Emotional. kayak sebenarnya kecerdasan emosional gitu kan. Jadi ya based on itulah kita mau ngobrol based on logic and heart gitu. Nggak logic doang, nggak heart doang. Biar balance Sapio. Biar balance. Oh, very nice. Biar orang juga bisa ngerasain emotionsnya Mas Matthew gitu kan, bukan cuma Anes dan Yaser doang gitu. Kita ngajak tamu-tamu yang berkualitas. Weh, Silakan ditutup. semoga berkualitas ya. Tapi. Amin, amin. Kamu aja yang tutup. Oke, ya wes teman-teman kalau gitu mungkin dari kita hari ini Mas Matthew thank you so much. Aku yang thank you so much. Udah mau I learned a lot sharing. from you too, by the way. Really Banyak banget insight-nya. Really glad to have you here. Mungkin kalau misalnya this is the space kalau Mas Matthew lagi ada campaign, some projects atau misalnya pengen di follow nih sama teman-teman gitu, mereka bisa nyari Mas Matthew atau ketemu Mas Matthew berkoneksi dengan kamu. Oh, just find my IG at Matthew Ardian. Ting, ada nggak di sini? Nanti kita kasih linknya ya. Iya. Ada gak campaign-campaign dari Fore mungkin yang mau di... Oh ya, ini sebenarnya campaign we just recently launched the new series ya. Kita ada series baru namanya Kopi The Tani Series. Salah satu produknya tuh kopi dari tani. Kenapa? Karena kita mau memberikan kontribusi positif nih untuk para petani di Indonesia. Dimana sekarang peminum kopi tuh udah semua orang di Indonesia 79% minum kopi. Gen Z minum kopi sehari itu bisa 1 minggu bisa 6 kali atau artinya hampir tiap hari. Tapi sayangnya banyak banget orang tuh yang nggak bisa apresiasi petani kopi karena makin kesini jumlah petani tuh makin sedikit, regenerasi juga isu. So let's respect petani, dan Indonesia ini produsen kopi yang sekarang nomor 5 bahkan terbesar di dunia gitu. Kita nggak bisa menikmati kopi seperti sekarang ini tanpa adanya tani, dan ini dikurasi khusus sama Mikhail Jasin ya, the World Barista Champion, di mana kopi ini kita berikan untuk Indonesia, produk yang sudah ditunggu-tunggu, so please try. Ini adalah salah satu kenapa weekend kemarin gue sibuk sebenarnya. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Okay. Semoga besok-besok ada yang bisa diajak jalan-jalan. Wis. Waduh. Oke. Oke, Mas Matthew. Selain mempromosikan tentang diri dan juga apa yang lagi kamu kerjain, boleh gak sih kasih satu rekomendasi buku yang akan jadi giveaway? Yang akan jadi giveaway. Jadi buku giveaway ya, ini buku lokal ya berarti buku ya? lokal. Oke, kalau buku lokal, karena Matthew orang marketing ya, sebenarnya recently baru baca bukunya si ini Mas Yasa Singgih, itu judulnya Creating Brand Legacy. Nah, kenapa direkomendasikan buku itu ya? Biasanya kalau misalnya ke toko buku iseng-iseng kan, buku ini tuh penting banget, bukan cuman memberikan tips gimana cara bikin brand, gimana caranya bisa create legacy. Enggak, tapi along the process tuh ada perjalanannya dia ketika pandemi itu gimana, ups and downs-nya, and how dia tuh recovery. Ya mungkin ini sedikit tentang marketing tapi tetap bisa impact ke relationship, who knows. Gitu. Who knows? Yeah. Oke, so thank you so much. Nanti teman-teman kalau kamu mau dapetin buku rekomendasinya dari Mas Matthew, silakan tulis di kolom komentar gitu ya, tentang kesimpulan ataupun insight yang berguna buat kalian. Yes, maupun untuk orang lain karena pasti nanti bakal ada yang lihat juga. Nah, seperti biasa kita akan memilih secara subjektif satu komen yang kita suka. Ya, suka kita. Pokoknya suka kita pokoknya. Nanti bakal kita kirimin gitu ya. Biasanya kita kasih jeda 1-2 minggu. Ya, seminggu lah paling. Seminggu biasanya kan rata-rata. Ayo ikut. Yes. Oke. So I think itu dulu. Again, thank you so much Mas Matthew for sharing. Semoga teman-teman di sini terinspirasi. Dengan ini kita tutup ya. Thank you. Bye-bye.